Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Saya doakan kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentu banyak rezeki. Jumpa lagi dengan saya di channel Misteri Verhal. Terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel ini dengan memberikan komentar, like, dan subscribe. Untuk kalian yang belum subscribe, saya ingatkan sekali lagi untuk subscribe dan menekan tombol lonceng. Gratis kok, tapi ini sangat berguna bagi perkembangan channel ini. Dengan menekan tombol lonceng, kalian akan mendapatkan notifikasi saat saya mengunggah konten-konten baru. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang dialami oleh Veronica. Saat itu, ia ingin tinggal sementara di rumah Pak D-nya di lereng Gunung Sumbing di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Rencana tinggal sementara menjadi berantakan. Bahkan ia harus masuk rumah sakit karena penyakit yang tak jelas juntrungannya. Veronica, atau biasa dipanggil Vero, tinggal di Jakarta. Ia sudah bersuami tapi belum memiliki momongan. Saat ini ia menghadapi masalah finansial. Tiap hari rumahnya selalu didatangi oleh kolektor. Belum ada jalan keluar. Salah satu caranya, Vero ingin menenangkan diri di desa di Magelang. Suaminya sendiri pulang larut malam. Sama, mereka juga menghindari dari kejaran debt collector. Vero sudah tak sanggup lagi tinggal di Jakarta karena dia tidak bekerja. Jadi dia sendiri yang harus menghadapi debt collector yang datang silih berganti. Tekad Vero untuk menenangkan diri ke Magelang sudah bulat. Setelah mendapatkan izin dari suami, ia mulai mengemas baju-bajunya dalam beberapa koper. Ia memilih naik kereta api menuju Yogyakarta. Dari stasiun, ia melanjutkan perjalanan dengan gokar. Sekitar jam 7 pagi, ia sudah sampai di rumah Pak D. Rumah yang menyejukkan, hawanya dingin, dan jauh dari kebisingan kota. Kedatangan Vero disambut gembira. Vero pun cerita panjang lebar mengenai perjalanan dari Jakarta menuju Jogja. Ia bercerita sarapan gudeg Bu Ahmad di stasiun, kemudian menceritakan sopir gokar yang ramah, hawa pegunungan yang menenteramkan, dan panjang lebar. Sebenarnya Vero dan Pak D ini jarang bertemu. Mereka hanya bertemu kalau ada hajatan keluarga atau ada yang meninggal dunia. Kedatangan Vero ini tanpa dikonfirmasi oleh Pak D, sehingga membuat Pak D kaget. Sebenarnya nggak masalah kalau tidak ada rencana dari Vero untuk tinggal selama beberapa bulan di desa ini. Meski kaget, Pak D tetap mencari jalan keluar untuk Vero. Rumah Pak D sebenarnya cukup luas. Di lantai 2 ada 3 kamar yang tidak dipakai.
sebenarnya Vero bisa menempati salah satu dari kamar itu. Tapi Pak Ade tidak mau, karena ruang tamu di lantai 2 ini dijadikan semacam ruang kerja oleh Pak Ade. Dari pagi sampai malam banyak tamu yang datang ke situ. Ini kalau ngobrol berisik banget. Pak Ade khawatir Vero terganggu dan nggak bisa istirahat. Selain itu, jika Vero berada di rumah itu, mungkin kenyamanan anak dan istrinya sedikit terganggu karena keluarga ini dengan Vero belum begitu akrab. Sebagai jalan tengah, Pak D meminta Vero tinggal di rumah bagian belakang, sekitar 20 meter dari rumah depan. Rumah ini juga terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 terdiri dari ruang tamu, ruang makan, dan kamar mandi. Sementara di lantai 2 ada ruang tamu, 2 kamar tidur, dapur, dan kamar mandi. Saat itu, lantai 1 dipakai untuk sekretariat Satgas COVID-19. Maklum, saat itu COVID lagi ganas-ganasnya. Vero diminta tinggal di lantai 2 di salah satu kamar itu. Jadi bisa leluasa, mau ngapain aja, mau makan, mau masak sendiri, atau mau apa, tidak ada yang mengganggu. Karena tidak setiap hari Satgas itu kumpul di tempat tersebut. Pak D tak tahu masalah yang dihadapi Vero, dan ia sendiri juga tidak ingin tahu karena itu masalah pribadi. Apalagi Anton, suami Vero, sudah menelpon Pak D dan mengatakan bahwa Vero ingin mencari suasana baru, menghindari hiruk-pikuk di Jakarta. Di rumah belakang ini tidak ada peralatan masak karena memang jarang ditempatin. Satgas pun kalau mau makan atau minum, dia membeli nasi bungkus dan air minum kemasan. Untuk itu, Pak D menawarkan kepada Vero untuk mengambil peralatan masak dan peralatan makan di rumah depan. Tapi sepertinya Vero sungkan karena ia berencana tinggal agak lama. Untuk itu, Vero belanja peralatan masak sendiri, mulai dari kompor, panci, piring, gelas, dan lain sebagainya. Pak D ini orangnya sibuk, bisnisnya bermacam-macam. Relasi bisnis Pak D datang ke rumah dari pagi sampai malam. Jadi dia nggak sempat berkomunikasi dengan Vero. Paling istrinya kalau pagi atau malam mengirim makanan atau apa, tapi untuk ngobrol sudah nggak sempat. Jadi Pak D nggak mengerti kondisi Vero seperti apa, karena ya memang jarang bertemu meskipun hanya rumah depan dan belakang. Tiba-tiba pada Jumat malam Vero menemui Pak D. Ia mengaku bosan di Magelang karena tidak ada aktivitas. Untuk itu, ia ingin ke Jogja mencari pekerjaan. Alasan yang sangat masuk akal. Apalagi Vero orang berpendidikan, mungkin bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan di Jogja, sehingga punya aktivitas dan memiliki penghasilan sendiri. Pak D pun mengiyakan, bahkan ia akan mengantar Vero ke Jogja, meski akhirnya Vero menolak. Ia lebih senang naik kendaraan, menyewa kendaraan. Mungkin khawatir kalau merepotkan Pak D. Kedatangan yang mendadak aja sebenarnya sudah merepotkan. Setelah sampai Jogja, Vero melapor ke Bude
melalui video call. Ia menceritakan sudah mendapatkan kos. Tempat kosnya ini nyaman karena ber-AC dan kamar mandi di dalam. Selain itu, lokasinya strategis, dekat dengan pusat perbelanjaan. Bude senang mendengar laporan dari Vero ini. Pak D dan Bude berharap agar Vero segera mendapatkan pekerjaan, agar tidak bosan. Namun, ia justru mendapat kabar mengejutkan ketika Anton, suami Vero, menelpon Pak D. Pak D, Anton, saya lagi di Jogja, nungguin Vero. Vero masuk rumah sakit. Pak D kaget. Loh, kenapa? Kemarin di sini nggak apa-apa, sehat-sehat saja. Nggak tahu nih Pak D. Suhu badannya panas. Mudah-mudahan tidak COVID atau demam berdarah. Hasil lab nanti sore keluar. Pak D juga bingung. Pak D mendoakan agar kondisi virus segera membaik dan sehat seperti sedia kala. Namun, ia meminta Anton terus mengupdate kondisi kesehatan Vero, termasuk melaporkan kalau hasil laboratorium sudah keluar. Malam harinya, Anto kembali menghubungi Pak D, melaporkan hasil lab yang dikeluarkan dari rumah sakit. Menurutnya, Vero tidak ada gejala COVID maupun demam berdarah. Jadi hasil labnya cukup bagus, tapi suhunya tetap tinggi. Pak D mendoakan agar Vero segera sembuh dan panasnya segera turun sehingga bisa pulang ke kosnya. Malam itu, Anto menunggu Vero di rumah sakit karena kondisi badannya masih panas. Tiba-tiba, ia mendengar Vero berteriak, pergi kok, jangan ikutin aku. Anto kaget. Tidak ada orang lain di ruangan itu selain dirinya dan Vero. Ia mendekati Vero, mengelus-ngelus kepalanya sambil bertanya, siapa yang ngikutin lu? Sambil menangis, Vero bercerita, sejak ia tinggal di rumah Pak D seminggu yang lalu, kakek berjenggot putih selalu menguntit dirinya. Kakek ini tidak berbicara apapun dan wajahnya sebenarnya biasa, tidak menakutkan atau apa. Cuman dia mengikutin aja kemana. Vero makan, dia di dekatnya. Vero tidur, dia ada di dekatnya. Vero ke ruang tamu, dia ngikut. Dalam diam ini, Vero merasa terteror. Siapa sih yang mau diikutin oleh makhluk halus terus-menerus? Vero meminta kepada Anto untuk segera menelpon ke Pak D malam itu juga, meskipun jam itu sudah menunjukkan jam 12 malam. Vero meminta kepada Anto agar meminta maaf ke Pak D jika Vero selama berada di rumahnya mungkin berlaku tidak sopan atau dianggap kurang ajar sehingga penunggu rumah itu murka. Setelah menerima telepon dari Anto, Pak D langsung ke rumah belakang. Ia sholat malam, berdoa dan meminta agar kakek tidak lagi menguntit Vero.
Jika Vero melakukan kesalahan selama tinggal di rumah itu, Pak D mohon maaf. Pak D mewakili agar si kakek mau memaafkan kesalahan-kesalahan Vero selama di rumah itu. Pak D tahu di rumah itu memang ada penunggunya, terutama di kamar mandi bawah, kamar mandi lantai 1. Beberapa keluarga juga sering melihat sekelibatan orang, tapi tidak ada yang melihat dengan jelas wajahnya. Mereka hanya kadang melihat kelibatan. Tapi keluarga ataupun kerabat yang tinggal di rumah itu tidak pernah diteror seperti halnya Vero. Pak D tidak tahu apa yang dilakukan Vero selama seminggu di rumah itu. Yang jelas membuat kakek marah dan menguntit Vero terus-menerus. Setelah sholat dan meminta maaf, Pak D menghubungi Anto. Ia mengatakan sudah menyampaikan permohonan maafnya kepada kakek. Mudah-mudahan kakek tidak lagi menguntit dan Vero segera sembuh dari sakitnya. Tunggu 1 atau 2 hari, mudah-mudahan Vero sehat seperti sedia kala. Sehari kemudian, Pak D mendapat kabar dari Anto jika kondisi Vero mulai membaik. Suhu badannya udah normal. Jika nanti sore kondisinya terus membaik, Vero boleh meninggalkan rumah sakit. Itulah pengalaman mencekam yang dialami oleh Vero yang dikuntit oleh penunggu rumah Pak D. Sebagai pelajaran, jika kita berada di tempat baru, berbuatlah yang sopan agar makhluk lain yang ada di tempat tersebut tidak murka. Ikuti terus channel ini, saya akan berbagi pengalaman-pengalaman horor dari berbagai orang. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.